Nah, ini disebut dengan persamaan Cauchy-Riemann ya, sebagaimana yang dijelaskan pada video sebelumnya. Dan apa yang barusan saya jelaskan di video sebelumnya itu adalah untuk menjelaskan yang section 21 dari sini sampai halaman berikutnya ini hingga ini. Nah, cuman di buku karena tidak terlalu detail perubahan-perubahannya, maka dituliskan tadi catatannya adalah seperti ini. Ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa persamaan ini dan persamaan ini disebut dengan persamaan Cauchy-Riemann. Melekat nama Cauchy karena penemu dari persamaan ini itu adalah matematikawan yang berasal dari Prancis yang bernama Cauchy. Kemudian melekat pula nama Riemann untuk persamaan ini karena Riemann ini seorang matematikawan dari Jerman ya, dialah yang membuat persamaan yang ditemukan oleh Cauchy ini menjadi begitu fundamentalnya dan menjadi sebegitu pentingnya dalam perkembangan teori fungsi variabel kompleks. Oke, nah maka lahirlah teorema ini. Nah, teorema ini mengatakan bahwa asumsikan bahwa Fz sama dengan U ditambah IV, di mana U dan V masing-masingnya tergantung pada variabel real X dan Y. Kemudian asumsikan pula bahwa f aksen Z dari fungsi ini ada pada titik Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 ya. Jadi di sini asumsinya adalah Fz-nya adalah seperti ini dan diasumsikan f aksen Z-nya ada di titik Z0. Maka turunan parsial dari fungsi U dan V harus ada dan turunan parsial dari fungsi U dan V ini pastilah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Apa itu persamaan Cauchy-Riemann? Yaitu yang ini. Yaitu turunan parsial U terhadap X harus sama dengan turunan parsial V terhadap Y. Dan turunan parsial U terhadap Y pastilah sama dengan turunan parsial dari pastilah sama dengan turunan negatif dari turunan parsial V terhadap X. Nah, selanjutnya turunan dari fungsi f terhadap z bisa dituliskan dengan ux ditambah ivx atau turunan parsial u terhadap x ditambah i dikali turunan parsial v terhadap x. Kenapa bisa dituliskan seperti ini, ux ditambah ivx? Karena asalnya dari sini. Tadi kan kita mengatakan bahwa, saya hapus. Bahwa f aksen Z0 itu kan sama dengan limit ini ya. Jadi ini f aksen Z0 sama dengan limit dari ini, yaitu sama dengan limit dari bagian real ini ditambah i kali limit dari ini. Nah, limit dari bagian real ini atau limit dari bagian real ini tadi penemuan kita sama dengan ux. Jadi f aksen Z0 sama dengan ux atau turunan parsial u terhadap x ditambah i dikali. Nah, limit dari bagian imajiner ini sama dengan vx. Maka ditambah i dikali vx. Dengan demikian, jika turunannya ada, maka f aksen Z0 itu sama dengan ux ditambah i vx. Nah, itulah yang munculnya ini tadi. Apakah harus ini? Boleh juga dengan menggunakan penulisan kasus kedua. Kasus kedua tadi bagian realnya kan VY, bagian imajinernya min UY. Boleh juga kalau kita mau menuliskan bahwa f aksen Z0, ini huruf F ya, sama dengan limit ini sama dengan VY ditambah I dikali min apa tadi ya imajinernya min UY. Boleh juga. Jadi boleh menggunakan UX tambah IVX untuk menyatakan bentuk formula F aksennya. Boleh pula menggunakan bentuk FY ditambah I dikali negatif UY. Nah, adakah yang aneh? Ya tidak, karena kan UX itu sama dengan VY dan VX sama dengan negatif UY. Jadi tentu dipastikan bentuk ini akan sama saja dengan bentuk ini. Oke, itu adalah bunyi persamaan Cauchy-Riemann. Atau di sini saya rangkum ini ya.
Asumsikan FZ sama dengan U tambah IV, ini sama persis dengan teorema ini, hanya masalah translate saja sih. Dan asumsikan f aksen Z-nya ada pada titik Z0, maka turunan parsial order 1 dari U terhadap X dan Y dan turunan parsial V terhadap X dan Y dipastikan ada. Dan turunan parsial U terhadap X dan Y serta turunan parsial V terhadap X dan Y tadi dipastikan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini, yaitu turun UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX, sehingga F aksen Z sama dengan ini. Oke, perhatikan hubungan jika maka di sini. Teorema Cauchy-Riemann mengatakan bahwa jika turunannya itu ada, jadi jika turunannya itu ada, maka dipastikan fungsi Fz itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Tapi seandainya turunannya, tapi begini, seandainya turunan, misalnya nih kita punya Fz-nya adalah ini, kemudian kita temukan turunan parsialnya terhadap turunan parsial U dan V terhadap X dan Y, dan ternyata dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa dia ternyata pasti punya turunan, atau apakah dipastikan F aksen Z-nya ada? Belum tentu, karena teorema Cauchy-Riemann untuk kasus yang ini hanya menyampaikan bahwa jika F aksen Z-nya ada, maka dipastikan U dan V di sini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini. Tapi seandainya fungsi Fz-nya adalah ini, dan fungsi Fz ini ternyata memenuhi kondisi persamaan Cauchy-Riemann, belum tentu F aksen Z-nya ada. Jadi ingat logika matematika ini ya. Jika P maka Q, maka belum tentu jika Q maka terjadilah P. Ini belum tentu, bukan tidak sih, tapi belum tentu. Namun yang benar berlaku itu adalah kontrapositifnya, yaitu bahwa jika tidak Q atau jika negasi Q terjadi, maka pastilah negasi P terjadi. Ini disebut dengan kontrapositifnya ya. Dengan artinya, seandainya kita punya fungsi Fz-nya adalah ini, dan ternyata fungsi Fz itu tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini, maka dipastikan F aksen Z-nya tidak ada. Itu kontrapositif dari teorema Cauchy-Riemann ini. Jadi, kita terbantu untuk mengidentifikasi bahwa F aksen Z tidak ada dari teorema ini, yaitu misalnya nih kita punya suatu fungsi Fz, kemudian kita temukan turunan-turunan parsial masing-masing U terhadap X dan Y dan turunan parsial V terhadap X dan Y. Seandainya dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini, maka belum tentu turunannya ada. Tapi seandainya dia tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini, maka kesimpulan yang bisa kita tarik adalah turunannya dipastikan tidak ada, atau fungsi Fz dipastikan tidak dapat didiferensialkan. Nah, kita lihat contoh 2. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas pada contoh 2 bahwa yang fungsi ini ya, lihat lagi materinya di contoh di pertemuan sebelumnya. Fz sama dengan konjugat dari Z. Dia tidak akan dapat didiferensialkan. Nah, kita sudah membuktikan dengan menggunakan definisi pada pertemuan sebelumnya, di mana mungkin terlihat sedikit complicated pada waktu itu. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa benar adanya Fz sama dengan Z konjugat ini tidak akan dapat didiferensialkan dengan memanfaatkan teorema ini. Oke, kita lihat bahwa Fz sama dengan Z konjugat. Untuk menuliskan persamaan Cauchy-Riemann, tentunya kita harus menyatakan Fz ini dalam bentuk fungsi yang hanya muncul variabel X dan Y saja. Jadi kita bisa menuliskan bahwa Z ini gantilah dengan X plus Y, maka yang ruas kanan yang Z ini berganti pula menjadi X plus Y ya. Namun karena di ruas kanan atau nilai fungsinya itu adalah berbentuk konjugat, maka di sini X plus Y konjugat, atau sama dengan X dikurang IY, kan ya. Jadi, F pada Z sama dengan X plus I dikali negatif Y. Boleh dong ditulis seperti ini ya. Ditambah I-nya biarkan tetap. Y-nya yang negatif ini dekatkan ke Y. Jadi negatif Y. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menuliskan bentuk Fz sama dengan Z konjugat ini menjadi dalam bentuk umum ini. Yaitu harus U ditambah I kali V. Nah, ininya harus tambah. Oke, jadilah seperti ini ya, X ditambah I dikali negatif Y, dan ini kan sama dengan ini. Nah, bagian realnya itu adalah untuk fungsi U. Nah, bagian realnya di sini adalah X hingga U sama dengan X. Sedangkan bagian imajinernya itu akan menjadi fungsi V.
Dalam hal ini bagian imajinernya adalah negatif Y, sehingga negatif Y ini menjadi fungsi V-nya. Nah, kita temukanlah turunan parsial dari U ini terhadap X dan Y, temukan pula turunan parsial dari V terhadap X dan Y. Turunan parsial, kalau U sama dengan X, maka turunan U terhadap X adalah tentunya sama dengan 1 kan ya. Turunkan U ini terhadap X, berarti kita menurunkan X terhadap X itu sendiri. Turunan dari X itu kan sama dengan 1 ya. du dx ini adalah turunan U terhadap X. Sama dengan D dalam kurung atau U-nya ganti dengan X. Jadi dx tentunya nilainya sama dengan 1. Jadi turunan parsial U terhadap X adalah 1. Kemudian turunan parsial U terhadap Y sekarang. Nah, fungsi U kan tidak tergantung pada variabel Y ya. Tidak ada muncul Y di sini. Maka turunan U terhadap Y adalah 0. Berikutnya, pandang V sama dengan negatif Y. Temukan turunan parsial V terhadap X. Di sini fungsi V tidak tergantung pada X, sehingga turunan parsial V atau turunan V terhadap X adalah 0. Kemudian turunan V terhadap Y. Turunan parsial turunan V terhadap Y sama dengan turunan dari V-nya itu kan negatif Y ya. Atau negatifnya boleh keluarkan jadi negatif dari D. V-nya ganti dengan negatif Y, negatifnya kedepankan, jadi negatif dari dy. Ini sama dengan negatif 1 atau turunan dari negatif Y terhadap Y adalah negatif 1 kan ya. Nah, sekarang kita pandang apakah persamaan Cauchy-Riemann berlaku. Kita lihat apakah UX sama dengan VY. Lihat UX sama dengan 1 dan VY-nya sama dengan negatif 1. Jelas sekali bahwa 1 tidak sama dengan negatif 1 kan ya. Dan kita tidak bisa tidak ada cara untuk membuat 1 menjadi sama dengan negatif 1. Dari sini saja, satu kondisi saja sudah bisa kita simpulkan bahwa persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi untuk fungsi ini. Nah, karena persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi, maka kita bisa langsung tarik kesimpulan bahwa f aksen z untuk fungsi ini tidak ada, atau dengan kata lain, fungsi fz sama dengan z konjugat tidak dapat didiferensialkan. Ingat, walaupun uy-nya sama dengan vx, walaupun kondisi yang kedua ini terpenuhi, namun kondisi ini tidak terpenuhi ya tetap saja dikatakan bahwa persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi. Jadi persamaan Cauchy-Riemann itu harus satu paket ini. Oke, jadi udah terbukti bahwa ternyata fungsi ini emang benar tidak dapat didiferensialkan. Saya pikir proses ini akan lebih mudah dilakukan ketimbang kita menunjukkan bahwa dia tidak punya turunan dengan menggunakan definisi sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, berikutnya ada teorema kedua. Teorema kedua ini bicara tentang syarat cukup untuk diferensiabel atau syarat cukup untuk mengatakan suatu fungsi variabel kompleks dapat didiferensialkan. Oke, asumsikan fz sama dengan u tambah iv terdefinisi di keseluruhan neighborhood atau di sekitaran titik z0. Kemudian asumsikan pula turunan parsial U terhadap X dan Y, serta turunan parsial V terhadap X dan Y terdefinisi atau ada di manapun di dalam atau di sekitar titik Z0 ini. Kemudian asumsikan pula turunan parsial U terhadap X dan Y, serta turunan parsial V terhadap X dan Y tersebut continue pada titik X0, Y0. Jadi penting sekali mahasiswa matematika memahami apa yang dimaksud dengan continue ya, baik pada fungsi real ataupun fungsi kompleks, sama persis definisinya. Yang dimaksud dengan continue berarti nilai fungsinya harus ada, nilai limitnya harus ada, dan nilai fungsinya harus sama dengan nilai limitnya. Kemudian asumsi keempat adalah asumsikan pula turunan parsial U terhadap X dan Y serta turunan parsial V terhadap X dan Y memenuhi kondisi persamaan Cauchy-Riemann pada titik X0, Y0, yaitu asumsikan ini terpenuhi. Maka seandainya keempat asumsi ini terjadi benar adanya, maka bisa disimpulkan bahwa turunan dari fungsi f pada titik z0 itu ada, dengan formula fungsi turunannya itu adalah ux ditambah ivx sebagaimana yang dijelaskan tadi ya. Jadi teorema ini bercerita tentang syarat cukup untuk mengklaim bahwa suatu fungsi variabel kompleks memiliki turunan atau tidak. Jadi tidak cukup hanya persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi, tapi harus memenuhi
tiga kondisi lainnya. Itulah beda antara teorema ini tadi dengan teorema pertama, yaitu teorema Cauchy-Riemann ini tadi. Kalau di sini kan dia hanya menyampaikan bahwa seandainya turunannya ada, maka persamaan Cauchy-Riemann pastilah terpenuhi. Tapi jika persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi, belum tentu turunannya itu ada. Nah, namun jika persamaan Cauchy-Riemann ini terpenuhi dan tiga syarat lainnya atau tiga kondisi lainnya ini juga terpenuhi, barulah bisa disimpulkan turunan di F pasti ada, turunan dari fungsi F pada titik Z0 ada. Jadi tidak cukup hanya satu kondisi ini saja ya. Oke, nah catatan penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa persamaan Cauchy-Riemann sering digunakan juga untuk menemukan di lokasi mana sih fungsi Fz itu tidak bisa didiferensialkan, atau pada titik mana sih fungsi variabel kompleks itu dapat didiferensialkan. Oke, contohnya ini. Kita punya Fz sama dengan Z kuadrat. Nah, contoh ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Dan ketika itu kita mengklaim bahwa fungsi ini punya turunan di semua Z ya. Dengan bentuk turunannya itu adalah 2Z. Ini kan sederhana sekali nih Z kuadrat. Nah, kita buktikan atau kita gunakan teorema kedua ini. Oke. Ada teorema 2, harusnya ada teorema 1 ya. Katakanlah ini teorema 1-nya ya. Oke. Nah, sebelumnya kita nyatakan dulu ini dalam bentuk X dan Y. Jadi Fz sama dengan Z kuadrat. Z ini kita bongkar menjadi X plus Y dikuadratkan, sehingga nanti menjadi X kuadrat ditambah 2XYI ditambah Y kuadrat Y ya. Y kuadrat ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 1, sehingga ini menjadi bagian real, yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, ini bagian realnya, ditambah 2XYI. 2XY ini merupakan bagian imajinernya. Sehingga untuk fungsi Fz sama dengan Z kuadrat ini, maka kita punya bagian real atau fungsi U-nya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat, sedangkan fungsi V yang diambil dari bagian imajinernya yaitu 2XY ini. Nah, temukan turunan U terhadap X, temukan pula turunan U terhadap Y. Begitu juga untuk fungsi V. Jika U sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat, maka turunan U terhadap X adalah sama dengan, nah, turunan dari X kuadrat terhadap X tentunya 2X kan ya. Sedangkan turunan dari Y kuadrat terhadap X, ketika kita menurunkan Y kuadrat terhadap X, tentunya kita asumsikan Y ini adalah suatu konstanta kan ya. Karena Y di sini adalah variabel bebas, dia bukan variabel tidak bebas. Dia bukan Y yang tergantung pada X, beda ya dengan materi pada perkuliahan lainnya. Di sini X dan Y-nya masing-masingnya adalah variabel bebas dan tidak tergantung pada variabel apapun, begitu pula Y. Nah, jadi turunan dari Y terhadap X bisa kita pandang sebagai suatu konstanta, dan turunan dari konstanta adalah 0. Jadi turunan U terhadap X adalah 2X. Kemudian turunkan U terhadap Y. Nah, di sini turunan dari X kuadrat terhadap Y adalah 0. Karena kan kalau kita menurunkan terhadap Y, berarti X sebagai variabel bebas, kita asumsikan dia sebagai konstanta. Maka turunannya adalah 0. Kemudian turunan dari negatif Y kuadrat terhadap Y adalah negatif 2Y. Kemudian fungsi V adalah 2XY. Temukan turunannya terhadap X. Turunan dari 2XY terhadap X, berarti ini boleh dong kita tuliskan menjadi 2YX ya, dimana X-nya sekarang sebagai variabel. Maka turunan dari 2YX adalah koefisiennya, yaitu 2Y. Ingat lagi deh pokoknya materi tentang turunan parsial ya. Sehingga turunan V terhadap X adalah 2Y, kemudian turunan V terhadap Y adalah 2X. Nah, ini dia. Nah, sekarang amati. Apakah UX sama dengan VY? Sama, yaitu 2X sama dengan 2X. Mau X berapapun, tetap saja nilai UX-nya sama dengan VY. Kemudian, apakah UY sama dengan negatif VX, itu kan ya kondisi kedua untuk persamaan Cauchy-Riemann, atau sama saja UY sama dengan negatif VX. Ini sama saja dengan VX sama dengan negatif UY ya, dengan penemuan yang di atas tadi. Sorry. Ini tadi di sini kalau nggak salah saya menuliskannya Vx sama dengan negatif Uy. Sama saja ya. Intinya adalah Vx dan Uy itu saling berlawanan tanda. Itu intinya.
Vx dan Uy saling berlawanan tanda, benar ya. Uy-nya negatif 2Y, Vx-nya 2Y. Nah, berarti untuk Y berapapun, tetap saja Uy dan Vx saling berlawanan tanda. Dengan demikian, persamaan Cauchy-Riemann berlaku. Oke, itu baru persamaan Cauchy-Riemann. Sebenarnya kenapa kita tidak melakukan bertahap ngecek ini duluan, terus cek ini, barulah cek ini. Kenapa tidak begitu? Karena seandainya kita persamaan Cauchy-Riemann tidak berlaku, berarti kita tidak perlu lagi ngecek 3 syarat yang lainnya. Karena seandainya Cauchy-Riemann tidak berlaku, kita bisa langsung klaim bahwa fungsinya pasti tidak punya turunan. Nah, karena itulah di sini diawali dengan mengecek dulu apakah persamaan Cauchy-Riemann berlaku atau tidak. Dan ternyata persamaan Cauchy-Riemann berlaku untuk semua X dan berlaku pula untuk semua Y. Berarti berlakulah untuk semua Z. Nah, tinggal kita cek 3 syarat lainnya. Syarat pertama adalah apakah Fz ini terdefinisi di setiap lingkungan dari titik Z0 atau di setiap Z dalam hal ini ya. Kan kita punya Fz-nya sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 2XYI. Dari sini ya, atau Fz sama dengan Z kuadrat. Bagaimanapun bentuk variabel, bagaimanapun bentuk bilangan kompleks Z, seandainya dia dikuadratkan, tentu kan hasilnya selalu ada dong kan ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa Fz-nya terdefinisi untuk semua titik. Sorry, di sini hanya terdefinisi kan ya. Kenapa di sini saya nulisnya continue ya? Sorry. Oke, di sini salah ya. Harusnya fungsinya adalah fungsi yang terdefinisi ya harusnya. Oke. Berikutnya syarat kedua, apakah turunan parsial U dan turunan parsial V terhadap X dan Y itu terdefinisi dimanapun? Nah, di sini turunan parsial U tentunya sama dong dengan turunan parsial V, yaitu sama-sama dengan 2X. Dan 2X terdefinisi untuk X berapapun, bisa dihitung untuk X berapa. Terdefinisi itu kan artinya bahwa nilainya itu ada. Oke, jadi 2X ada untuk X berapapun. Begitu juga di sini 2Y ataupun negatif 2Y ada untuk Y berapapun. Maka ini atau syarat kedua terpenuhi atau turunan parsial U terhadap X dan Y serta turunan parsial V terhadap X dan Y terdefinisi atau ada di semua titik. Kemudian syarat ketiga, apakah turunan parsial U dan V itu kontinu di semua titik? Nah, kita lihat bahwa turunan parsial U terhadap X atau turunan V terhadap Y sama, yaitu sama-sama 2X. Apakah 2X kontinu? Iya, coba deh cari untuk X berapapun nilai fungsinya pasti sama dengan nilai limitnya. Karena nilai limit itu idealnya kan awalnya kita berhitung secara substitusi saja ya. Kalau emang nilai dengan mensubstitusikan nilai limitnya ada, dipastikan nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya itu. Karena kan mencari nilai fungsi dengan cara substitusi pula. Nah, dalam hal ini, 2X ini adalah kontinu dimanapun. Begitu juga ini, 2Y kontinu dimanapun. By the way, jika fungsi itu dia tidak variabel yang muncul adalah bilangan bulat positif, dipastikan dia kontinu dimanapun ya. Di sini kan 2X ini pangkatnya kan positif 1, maka dia pasti kontinu dimanapun. Begitu juga Y ini, negatif 2Y ataupun 2Y. Pangkat dari Y-nya adalah 1, maka dia pasti kontinu dimanapun. Tapi kalau pangkat dari variabelnya adalah pangkat setengah, berarti kan akar. Atau pangkat 3/2, berarti kan akar. Dia tidak akan kontinu jika bilang yang di dalam akar itu bilangan negatif. Di sini karena pangkatnya bilangan positif, bilangan bulat positif, maka dia pasti kontinu di semua titik. Nah, dengan demikian 4 syarat ini terpenuhi. Oleh karena itu, maka fungsi Fz sama dengan Z kuadrat dipastikan memiliki turunan atau dapat didiferensialkan. Bagaimana bentuk diferensial atau bentuk turunannya? Yaitu Ux ditambah I Vx, berarti sama dengan 2X ditambah I kali 2Y. Nah, ini dia. 2X ditambah I kali 2Y. Kita keluarkan 2-nya menjadi 2 kali X ditambah Y ya. X tambah Y ini kan sama dengan Z. Jadi F aksen Z sama dengan 2Z. Udah sama hasilnya dengan yang kita bahas pada definisi, dengan menggunakan definisi pada pertemuan sebelumnya.